Halo guys, welcome to Neatech ID. Jadi kali ini aku akan membahas iOS 16.2 yang baru saja launching. Dan ini aku sudah gunakan yang versi RC ya, atau versi sebelum keluar untuk publik di iOS 16.2 ini. Jadi yang aku gunakan adalah iOS 16.2 seri 20C65 yang aku sudah gunakan kurang lebih 5 hari terakhir di iPhone 14 Pro Max. Jadi overall ini adalah update cukup besar karena ini pengganti 16.1 ya, yang sebelumnya dengan updatean terbaru, fitur-fitur terbaru yang bisa aku katakan cukup maksimal juga, dan ada khusus untuk iPhone 14 Pro dan juga Pro Max untuk menghasilkan beberapa fitur penting yang ada di iOS 16.2 ini. Sebelum itu, yang pertama adalah akan bahas app terbaru dari Apple yang diumumkan di iOS 16, yaitu Freeform App akhirnya hadir. Freeform App ini adalah aplikasi di mana seperti Notes sih sebenarnya. Jadi ini ada board yang sangat besar. Kalian lebih untuk brainstorming, kalian bisa ajak teman kalian yang pengguna Apple juga untuk edit bersama atau diri kalian sendiri. Jadi benar-benar full, kosongan, kalian bisa update. Dari ini fokus di iPad sih menurutku. Jadi benar-benar ada kanvas kosong besar, sangat luas, kalian bisa coret-coret, take notes, kalian bisa bahkan gambar rectangle atau bahkan add notes juga yang bisa kalian dapatkan di Freeform App gratis di App Store ya. Selanjutnya yang menarik menurutku fitur terbaru adalah Apple Music Sync. Jadi ini sangat menarik, belum diumumkan ketika adanya iOS 16. Jadi akhirnya muncul di 16.2 ini, kalian yang subscribe di Apple Music, kalian bisa mendapatkan lebih ke arah karaoke. Jadi belum semua lagu sebenarnya, jadi beberapa lagu aja. Contoh nih, aku coba klik Justin Bieber, lalu kita coba lihat beberapa lagu, misalnya kita lihat saja Stay dengan Kid Laroi, kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya lagu ini support, di bagian bawah akan ada tulis gambar seperti ini, jadi ada gambar mic-nya. Lalu kalian bisa klik, kalian bisa sesuaikan suaranya yang dapat dimaksimalkan suara vokalnya dengan Dolby Atmos seperti biasa, ataupun misalnya kalian hilangkan suaranya yang ada di iOS 16.2 ini. Yap, jadi jalannya liriknya pun lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi lebih maksimal lah bisa kalian dapatkan tanpa perlu download aplikasi lain, karaoke lain yang ada di App Store. Jadi menurutku sangat menarik. Selanjutnya, fitur yang sangat penting menurutku adalah Advanced Data Protection untuk iCloud, tapi ini ternyata belum support di Indonesia. Jadi kalian ketika subscribe iCloud ya, iCloud Plus atau tambahan lah biasanya, sekarang dinamai iCloud Plus, selain kalian mendapatkan Private Relay dan juga Hide My Email, kalian sekarang mendapatkan yaitu Advanced Data Protection, hanya saja belum dapat digunakan di Indonesia. Jadi ini benar-benar end-to-end encryption yang dapat digunakan bagi pengguna Apple di iCloud. Ini contohnya, simpelnya adalah kalau misalnya yang sekarang ini Apple dapat membuka file yang kita upload di iCloud secara tidak langsung ya, walaupun Apple mengatakan tidak mungkin melakukan itu. Nah, untuk saat ini ketika adanya Advanced Data Protection di mana ini benar-benar end-to-end encryption, sehingga misalnya nih amit-amit ya ada orang yang membobol iCloud, mereka tidak dapat membuka file yang kita upload di sana. Contohnya ada device backup, message backup, lalu juga ada reminder, Siri, dan lain-lain semuanya. Dan khususnya foto, ini tidak bisa dibuka. Tapi ini masih tahap opsional. Jadi walaupun di US sudah support, ini tetap bisa dimatikan atau dinyalakan, disesuaikan. Selanjutnya untuk widget baru yaitu adanya medication, lalu yang kedua adalah adanya sleep. Jadi adanya sleep tracking di sini bisa kalian nyalakan untuk di lock screen widget kalian. Bagi pengguna iPhone 14 Pro dan Pro Max ada hal baru yaitu display and brightness, masuk ke always on display. Sekarang ada pilihan baru yaitu always on display, bisa dinyalakan, show wallpaper ataupun show notification bisa kalian matikan. Jadi di mana sebelumnya hanya always on display yang dimatikan, kalian sekarang bisa wallpaper dimatikan, notification dimatikan. Jadi ketika dimatikan benar-benar hanya hitam atau mirip lah seperti yang ada di always on display HP-HP Android. Jadi disesuaikan saja dan pastinya baterainya akan lebih awet. Selanjutnya terkait Game Center ada hal baru yaitu untuk share play support di Game Center bagi kalian yang ingin main multiplayer game plus FaceTime bagi pengguna Apple sekali ya karena harus menggunakan FaceTime. Ataupun sekarang ada activity widget, kalian bisa melihat nih teman kalian lagi main, mendapatkan reward apa di beberapa game di home screen. Kalian bisa tambahkan saja langsung di home screen kalian untuk Game Center widget ini. Geser sedikit ke iPad, jadi untuk iPad di iOS 16.2 ini, Stage Manager bisa digunakan untuk external display untuk M1 dan juga M2 chip. A12X dan A12Z tetap bisa hanya Stage Manager di bagian app saja, dalam arti di iPad ini sendiri. Jadi kalau misalnya dicolokkan ke external monitor, tidak dapat seperti M1 ataupun M2 di mana resolusinya bisa sama sesuai dengan monitor yang kalian gunakan.
Kembali ke iPhone lagi ya, di iOS 16.2 ini bagi kalian yang subscribe TV app atau Apple TV dan juga misalnya kalian menonton NBA ataupun baseball, sekarang sudah live activity-nya bisa jalan, jadi skor bagian atas semuanya bisa nyala sesuai dengan yang kalian nonton saat itu. Jadi tidak hanya Apple TV app tapi juga dengan app yang lain yang support live activity, kalian sekarang ada settingnya, bisa kalian nyalakan matikan, lalu juga ada update rate. Jadi kalau misalnya more frequent updates-nya dinyalakan, di sini tertulis bahwa allowing more frequent update lets you see more real time information, pastinya lebih oke. Hanya saja akan drain your battery faster karena memang update data secara terus dan juga datanya itu terus tampil di bagian atas di Dynamic Island iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max. Selanjutnya yang baru adalah Apple Home App bagi kalian yang pengguna Apple Home App, dan menurutku sih nggak banyak ya harusnya sampai saat ini di Indonesia. Jadi untuk Apple Home App ini, Apple mengatakan improve reliability and efficiency communication between smart home accessories and Apple devices. Jadi intinya sih lebih baik untuk lebih maksimal juga bagi kalian yang menggunakan aksesoris dengan produk-produk Apple di Home App sendiri. Selanjutnya untuk Siri, jadi ada tambahan baru di iOS 16.2 yaitu tentang Siri Response, di mana di accessibility section pada setting kalian bisa memilih prefer silent responses. Jadi bisa kalian lihat ini Siri Responses, bisa kalian pilih automatic, prefer silent responses ataupun prefer spoken responses. Otomatis kalian hanya akan dapat teks di bagian bawah, tidak ada suara Sirinya. Jadi tergantung sesuai yang kalian inginkan. Terkait 120Hz, adanya improvement di iPhone 14 Pro Series ataupun 13 Pro Series, di mana Apple mengatakan bagi app yang menggunakan Swift UI, 120Hz promotionnya lebih berkembang di banyak area, serta untuk stutteringnya bisa katakan sih lebih improve ya. Ketika buka aplikasi, tutup aplikasi, kadang sering bug ya di iOS 16.1.1 sebelumnya ataupun juga iOS 16 yang sebelum-sebelumnya intinya. Jadi di sini lebih baik, lebih improve sih menurutku overall experience-nya, dan juga untuk standarnya yang gunakan 5 hari terakhir aman-aman saja yang bisa aku share ke kalian di iPhone 14 Pro Max ku ini. Selanjutnya untuk AirDrop, ini penting menurutku karena untuk AirDrop saat ini tidak selalu bisa kalian nyalakan untuk everyone. Jadi misalnya contoh nih aku nyalakan, sekarang everyone hanya 10 menit saja. Jadi untuk setelah 10 menit otomatis akan kembali ke konteks only, jadi lebih maksimal sih. Sebelumnya hanya di region China, tapi sekarang ternyata untuk seluruh pengguna di iOS 16.2. Lalu improvement lainnya yaitu tambahan untuk unintentional SOS call, lalu juga ada improve search di message. Lalu bagi kalian pengguna Notes, kalau kalian nyalakan collaborate atau share ke teman kalian ataupun dengan rekan kerja, ini bisa sekarang melihat live apa yang mereka ganti, apa yang mereka lakukan di note tersebut. Lalu juga untuk crash detection akan lebih optimize bagi pengguna iPhone 14 series. Lalu fix issue, di mana kadang di beberapa notes tidak nge-sync ketika menggunakan iCloud. Lalu yang terakhir adalah 5G sekarang sudah ada di India. Terakhir, terkait baterai, aku bisa katakan improvementnya cukup baik tetapi tidak signifikan di iOS 16.2, tapi perlunya adanya penggunaan jangka panjang. Tapi overall sih hampir mirip lah penggunaannya di iOS 16.1.1 juga. Dan overall untuk bugnya, aplikasi-aplikasi lainnya menurutku tidak ada masalah, kalian akan nyaman-nyaman saja. Jadi bagi kalian yang belum update, silahkan kalian update di iOS 16.2, dan bagi kalian yang merasakan hal-hal aneh lainnya, langsung aja komen di bawah, kita bahas bersama tentang iOS 16.2. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.